Halo sobat anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Masuk ke chapter 18 dengan judul, Storm and Stress. Cerita dimulai di mana seorang wanita berambut pirang tinggi dan bawahannya memasuki sebuah ruangan di rumah tahanan di mana seorang gadis muda berambut perak juga dibawa ke situ. Gadis itu memiliki ekspresi yang mengerikan setelah dia baru saja kehilangan orang tua dan tetangganya dalam insiden Lakoh Sanglan. Matanya sangat merah dan bengkak karena menangis, dan tidak ada emosi yang tercermin di dalamnya. Wanita jangkung itu terkejut melihat gadis itu tidak memiliki bekas luka sama sekali karena dia mendengar bahwa gadis itu telah menerima luka yang mengancam jiwa. Bawahan wanita jangkung itu menjelaskan bahwa tim yang dikirim ke insiden itu mampu menjatuhkan gadis itu sekali, tetapi dia pulih setelah waktu yang singkat dan menyerang mereka. Kekuatan pertahanannya menjadi begitu kuat sehingga tidak ada bandingannya untuk pertama kalinya dan mampu menyembuhkan luka dengan segera yang menyebabkan unit tidak dapat memberinya satu luka pun. Wanita jangkung itu mengatakan bahwa bakat adalah hal yang menakutkan karena kedua saudara kandung telah mencapai brute soul atau kebangkitan. Bawahan wanita tidak mengerti apa artinya brute soul, tetapi wanita jangkung itu menyuruhnya untuk tidak mempermasalahkannya. Bawahan melanjutkan laporannya dengan mengatakan bahwa gadis itu dapat ditangkap karena dia tidak memiliki kemampuan ofensif dan dia pingsan seolah-olah utasnya atau benangnya telah putus, mungkin karena pelaku utama telah melepaskan kendalinya atau dia telah pindah ke jarak yang membuatnya tidak bisa untuk mengontrolnya lagi. Wanita jangkung itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Levi Askarit kepada gadis itu. Levi adalah pemimpin Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir cabang Prancis dengan julukan Bayon. Levi bertanya kepada gadis itu apakah namanya Iris Gaule, yang gadis itu jawab dengan anggukan kecil. Keadaan Iris saat ini wajar karena adik laki-lakinya yaitu Orleus Gaule, baru-baru ini mengambil alih tubuhnya dan membuatnya membunuh banyak orang termasuk orang tuanya. Levi mengatakan kepada Iris bahwa dia dan saudara laki-lakinya adalah saudara kandung yang luar biasa sehingga adik laki-lakinya telah melakukan tindakan keji dan kakak perempuannya membelanya dengan mengirim setengah dari pasukan Liga ke rumah sakit. Bawahan Levi berpendapat bahwa Iris sebenarnya adalah korban, tetapi Levi tidak setuju karena Iris sebagai kakak perempuan pasti menyadari kelainan adiknya di beberapa titik. Levi berkata, semua yang terjadi di desa itu adalah salahmu, Iris Gaule. Kemudian bawahan Levi menjadi marah padanya karena mengatakan kata-kata kejam seperti itu. Tetapi Levi melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang yang membuat neraka itu di dalam gereja bukanlah manusia melainkan iblis. Levi kemudian bertanya pada Iris apakah dia baik-baik saja dengan adiknya yang menyebarkan tragedi yang sama ke seluruh dunia. Setelah memikirkannya selama beberapa menit, Iris menjawab dengan menggelengkan kepalanya yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan itu. Levi kemudian mengatakan bahwa Iris selamat dari tragedi di desanya karena itu adalah tugasnya untuk menghentikan kakaknya. Sambil meraih tangan kecil Iris, Levi menyuruh Iris datang ke tempatnya dan bahwa Levi akan meminjamkan kekuatannya pada Iris. Kata-kata Levi menyebabkan rasa tanggung jawab untuk memasuki tubuh setengah mati Iris dan matanya bersinar dengan tekad. Sambil memegang tangan Levi dengan kuat dengan kedua tangannya, Iris memintanya untuk meminjamkan kekuatannya padanya dan bersumpah bahwa dia akan mengalahkan adik laki-lakinya. Kembali di masa sekarang, Ksatria Hitam Iris Askarit menghadapi Raja Boneka, Or Gaule di sudut kota Kastil Lucier. Saat mengenakan perangkat berbentuk armor yaitu Orichalcos, Iris menyerang Or Gaule dengan kapak perang besarnya. Or Gaule menjaga jarak dari Iris dengan berlari ke seluruh kota kastil. Or Gaule kemudian menggunakan perangkatnya yaitu Black Widow, yang merupakan benang yang cukup kuat untuk memotong bahkan bangunan besar seperti mentega. Namun Iris hanya menghancurkan puluhan benang hanya dengan satu ayunan kapaknya. Blazer manapun dapat memperoleh kecepatan dan kekuatan dengan memperkuat tindakan mereka dengan mana. Tetapi dalam kasus Iris, dia juga memiliki kemampuan penyembuhan yang memungkinkannya menahan kekuatan yang cukup kuat untuk menerbangkan blazer lain. Dengan kekuatan pertahanan yang tiada duanya, Iris bisa terus menyerang dengan daya tembak maksimal tanpa memperdulikan serangan balik musuh.
Kekuatan yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama tanpa meninggalkan celah adalah nilai sebenarnya dari Orichalcos. Iris terus mengejar Orgaule dengan kekuatan serangan dan kecepatannya yang luar biasa, tetapi masih tidak bisa mendaratkan pukulan fatal. Iris mampu bergerak cepat dengan memperkuat kakinya, tetapi ini membuatnya sulit untuk berhenti dan berbelok secara tiba-tiba. Orgaule telah menyebarkan benang tak kasat mata yang bertindak sebagai media baginya untuk bergerak bebas ke seluruh Lusier, jadi ini membuat Iris sulit untuk memukulnya. Orgaule kemudian mengatakan bahwa dia merasa sedih karena dia sangat dibenci oleh kakak perempuan tercintanya. Orgaule juga mengklaim bahwa dia benar-benar mencintai semua orang di desa mereka, itulah sebabnya dia masih mengingat nama, wajah, dan suara mereka. Michele dan Thor dari rumah sebelah, saya sering bermain bersama mereka. Paman Gerard si tukang daging dan Bibi Romi, saya selalu pergi ke toko mereka untuk membeli daging yang bisa dikonsumsi. Kakak perempuan yang patuh, Irene, bersama Stefane yang dewasa sebelum waktunya. Pemimpin anak-anak Gaspar bersama pengikutnya Bernard dan Rich. Gaspar dan Irene berkencan bukan? Anda tidak tahu kan? Itu karena kamu dulunya pemalu di sekitar orang. Aha, entah kenapa melihat wajahmu membuatku mengingat berbagai hal dari masa lalu. Betapa nostalgianya. Mendengar itu Iris pun berkata, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan wajah seperti itu? Sambil melakukan hal seperti itu pada semua orang, bagaimana kamu bisa memanggil nama semua orang dengan suara yang begitu lembut? Iris tidak tahan lagi. Kepalanya menjadi gila. Iris tidak ingin mendengar suara Orgaule. Dan Iris berpikir untuk segera memotong tenggorokan Orgaule. Kemarahan Iris menyebabkan serangannya menjadi ayunan besar sedikit demi sedikit dengan celah yang terlihat mulai terjadi. Namun, Orgaule tidak bisa menyerang karena kemampuannya tidak cocok untuk bertarung. Nilai sebenarnya bukanlah dalam pertempuran seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa peran utamanya dalam pemberontakan adalah menggunakan benangnya untuk mengendalikan situasi dunia dan boneka yang digunakan untuk membantu tugas lain. Menyerang lawan tipe petarung seperti Iris dan Wallenstein lurus ke depan adalah buruk baginya. Yang bisa Orgaule lakukan adalah memancing lawannya ke areanya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Seluruh tubuh Iris akhirnya terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya yang menyebabkan Iris berhenti bergerak. Orgaule mengaktifkan seni mulia, marionet, untuk mengendalikan Iris dari gerakan tubuhnya sendiri dan kemudian melanjutkan insiden, Lakoh Sanglan, seperti yang Orgaule katakan sebelumnya. Namun, Orgaule tidak bisa menggerakkan tubuh Iris sesukanya. Iris menyerang ke arah Orgaule dengan kapak besarnya dan dia malah menghindari serangannya. Orgaule menyadari bahwa itu disebabkan oleh kekuatan Iris untuk mempengaruhi nasib sebagai desperado. Sejak Iris dirawat oleh Levi Askarit, Iris hidup dengan tujuan tunggal untuk mengalahkan Orgaule. Kegigihan, dendam, dan tekadnya menjadi seperti kutukan yang tidak akan membiarkannya dimanipulasi oleh Orgaule dan membiarkan Lakoh Sanglan terjadi lagi. Orgaule kemudian menggunakan Grand Guignol, tetapi ribuan tebasan tidak berpengaruh pada Iris yang mengenakan armor Orichalcos. Orgaule melanjutkan dengan menggunakan Deus Ex Machina, untuk mengikat struktur di sekitarnya seperti patung, tiang dan rumah dengan benangnya. Orgaule kemudian menggunakan benang seperti busur dan menembakkan puing-puing ke arah Iris seperti panah. Reruntuhan yang ditembakkan ke Iris memiliki berat beberapa ton dan memiliki kekuatan yang puluhan kali lebih besar dari meriam tank, tapi Iris menerimanya tanpa rasa takut dan maju ke depan. Orgaule menggunakan sarang laba-laba untuk mencegah kapak Iris menjatuhkannya, tetapi tekanan angin yang dihasilkan menyebabkan kulit lengan kiri Orgaule robek dan struktur di sekitarnya meledak. Orgaule kemudian melompati kepala Iris dan menjerat Iris dengan benangnya meskipun seharusnya tidak ada cukup kekuatan benang untuk mengikat tubuh Iris. Namun, kekuatan yang menyempitkan lehernya lebih kuat daripada benang yang melilit bagian lain dari tubuh Iris dan masuk jauh ke dalam chainmail. Orgaule memanfaatkan kekuatan Iris yang benangnya akan mengikat lebih erat dan mencekik Iris jika dia bergerak dengan lebih kuat. Mati lemas adalah satu-satunya titik lemah yang jelas dari Orichalcos yang terungkap dalam pertarungan Iris melawan Carlo Bertoni di Alik tahun lalu. Tidak peduli berapa banyak kekuatan penyembuhan yang dimiliki perangkat Iris, itu tidak dapat menghasilkan oksigen dari ketiadaan. Kemudian tiba-tiba, kapak Iris dilempar ke arah Orgaule dan Orgaule mengelak dengan mengangkat tubuhnya sendiri dengan benang yang terhubung ke tubuhnya. Namun,
Tinju Iris langsung mendarat di wajah Orgaule yang menyebabkan tubuh Orgaule terlempar ke tanah. Lalu kemudian Orgaule segera menembakkan Grand Guignol ke Iris untuk mencegah pengejaran Iris terhadapnya, tetapi itu tidak berpengaruh seperti sebelumnya. Iris kemudian menginjak dan mematahkan lengan kanan Orgaule yang berbaring terlentang. Orgaule mengangkat lengan kirinya untuk menembakkan Grand Guignol lagi, tapi Iris meraih dan meremukkan pergelangan tangannya, menyebabkan Orgaule berteriak kesakitan. Iris kemudian juga meraih tenggorokan Orgaule dan mengencangkan genggamannya saat kepala Orgaule menempel ke tanah. Orgaule tidak mengerti bagaimana Iris bisa melarikan diri dari benang yang akan meledakkan kepalanya jika dia bergerak keras. Orgaule kemudian menyadari bahwa bahkan sekarang benangnya sedang merobek daging leher Iris melalui baju besi Iris dan mencekiknya, tapi Iris mampu menahan rasa sakitnya dengan efek penyembuhan dari baju besinya yang berkelanjutan. Iris akan jatuh cepat atau lambat pada tingkat ini, tetapi Iris tidak keberatan selama dia bisa mematahkan kepala Orgaule. Iris pikir Orgaule seharusnya tidak bisa melarikan diri dengan kedua tangannya yang patah. Namun, Orgaule menarik seutas benang dengan ibu jari kanannya yang telanjang yang menyebabkan aspal yang rusak di bawah kaki Iris bergeser. Posisi tubuh Iris telah bergeser dan pada saat itu Orgaule lolos dari pengekangannya dan berlari ke langit di mana ada sarang benang yang bertindak sebagai media untuknya. Orgaule berpikir ada retakan di tulang lehernya yang menyebabkan dia merasakan sakit setiap kali dia menarik napas. Orgaule tidak menyangka bahwa ada banyak perbedaan kekuatan antara dia dan Iris, jadi Orgaule melarikan diri ke langit, di mana Iris tidak bisa mengikuti. Namun, Stella yang mengenakan sayap api menghalanginya untuk melarikan diri. Stella mengatakan Orgaule adalah bajingan yang lebih baik mati setelah menyebabkan ribuan orang menderita. Stella kemudian menggunakan Katar Trio Salamandra, lalu mengayunkan pedang pembelah surganya ke arah Orgaule. Masuk ke intermission volume 13 bagian akhir dengan judul, Penyihir yang Datang Terlambat. Cerita dimulai ketika pertempuran di ibu kota Kretliland telah dimulai. Sebuah jet kecil milik Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir telah mendarat di bandara ibu kota Vermilion di malam hari. Ini adalah pesawat darurat yang diizinkan memasuki wilayah udara atau bandara negara anggota Liga tanpa kontak sebelumnya. Setiap orang yang datang adalah ahli sihir penyembuhan dan ada di sini untuk membantu Vermilion yang kekurangan orang yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Daniel Dandelion dan penjaga kekaisaran Vermilion ada di sana untuk menjemput sekelompok dokter yang dipimpin oleh Kiriko Yakushi. Komandan penjaga kekaisaran berterima kasih kepada gadis yang dia yakini sebagai Kiriko karena telah datang. Dia mengatakan bahwa para dokter akan berjaga di kastil Vermilion dan dalam keadaan darurat mereka akan memasuki Lucier melalui gerbang kanselir bersayap yang telah ditempatkan sebelumnya oleh Ksatria Hitam. Saat mereka akan meninggalkan bandara, Dandelion menghentikan gadis itu karena dia bukan Kiriko dan bertanya siapa dia. Gadis itu menjawab bahwa Kiriko tidak dapat meninggalkan Jepang karena dia membantu sekelompok blazer seperti World Clock dan Raikiri dalam menangani insiden pelarian penjara yang terjadi di Jepang tempo hari. Gadis itu adalah murid Kiriko dan dia ada di sini sebagai wakil Kiriko. Gadis itu pun berkata, "Tolong jangan khawatir. Lagi pula aku, Shizuku Kurogane, lebih memenuhi syarat daripada siapapun untuk tugas ini." Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.